Godrej itu brandnya benar-benar heritage. Banyak orang tuh nggak tahu kalau mereka itu sebenarnya pakai barang dari Godrej. Nah, tapi kadang-kadang memang yang namanya heritage brand itu ada pro and cons gitu. Kalau saya ngelihatnya kalau brand seperti Hit gitu ya, yang obat nyamuk gitu, the fact bahwa dia adalah heritage brand, udah lama ada di market, udah strong di market, number one brand, itu bagus gitu. Karena with the heritage comes the credibility. Jadi itu yang untuk brand seperti Hit itu yang terus kita harping on. Nah, untuk brand seperti Stella misalnya yang air freshener ya, semi lifestyle lah sekarang. Zaman dunianya tuh bergerak jauh banget antara dunia ketika Stella waktu itu diluncurin sebagai solusi mencegah bau di rumah. Sekarang yang namanya air freshener itu menurut saya udah evolve ke ranah home fragrance, jadi lifestyle gitu. Dimana brand heritage can be a burden, can be a good thing, can be a burden. Karena bisa jadi brandnya jadi kesannya kuno, nggak trendy, sehingga kalau lifestyle, wellness zaman sekarang ya udah males banget gitu, kuno gitu kan. So untuk kalau dari saya ngelihatnya akan selalu ngelihat dari kondisi dari brandnya sendiri gitu. Kalau ada brand-brand atau kategori brand yang operates di kategori di mana heritage itu adalah kelebihan, dan we play with the heritage, we keep on staying true to the heritage. Biasanya tuh kayak ya itu ya, Hit, Cap Gajah, yang pokoknya yang udah bener-bener butuh credibility secara, dan barangnya barang serius gitu. Tapi untuk barang-barang seperti Stella, then we always in the journey to rejuvenate the brand. Jadi Stella, Me Too, currently we're in the journey to continuously rejuvenate the brand melalui banyak hal. Jadi bisa dari segi innovation, banyak produk-produk baru yang dikeluarkan Stella tahun ini dengan desain yang agak beda dengan desain Stella sebelumnya, supaya Stella juga brandnya bisa menjadi lebih muda dan lebih relevan dengan target audiensnya yang sekarang gitu. Formulasi untuk brand, untuk format-format yang sangat heritage ya, seperti Stella jeruk gitu, yang banyak banget orang ngomongin di sosial media gitu kan, yang bikin pusing dan segala macam gitu-gitu. Dan for those produk itu sangat heritage banget, even within Stella, it's such a big part of Stella. Then we reformulate the fragrance gitu ya, supaya fragrance-nya juga lebih kekinian. Makanya Stella jeruk kemudian just recently di launch jadi Stella Jeju Orange, supaya inspired by K-pop, lebih kayak sekarang kan lebih influence K-culture kan gede banget. Jadi di influence of K-pop, fragrance-nya juga jadi lebih manis instead of lebih strong gitu kan. Jadi ya evolving with the market changes lah. Marketing zaman sekarang tuh ribetnya setengah mati. Karena dulu itu media channel tuh nggak banyak gitu kan. Sekarang tuh media channel berubah terus-terusan, banyak banget. Even di dalam dunia sosial tuh algoritmanya berubah terus gitu kan. Jadi ya sebagai marketer itu mau nggak mau memang harus sangat in tune terhadap perubahan media. Itu I think that's the number one must have, must do lah buat semua orang yang kerja di dunia marketing. Benar-benar ngerti media zaman sekarang tuh kayak apa gitu dan bergeraknya gimana. Yang kedua, in terms of future ready marketing, yang core-nya banget adalah tetap in tune terhadap perubahan consumer behavior dan consumer needs gitu. Dan itu relate ke dalam yang pertama tadi. Menurut saya karena media itu udah sangat fragmented dan sangat gampang untuk dikonsumsi, sehingga keinginannya orang juga jadi lebih fragmented gitu. Jadi nggak seperti dulu yang cuma pengen kulit halus udah gitu. Tapi sekarang tuh orang pengennya kulit halus yang kayak gini, banyak banget gitu fragmentnya. Jadi sebagai marketer harus sangat punya antena yang kencang banget untuk bisa mengetahui itu juga gitu. Dan ketika semuanya sangat-sangat fragmented, dan we have to also figure out mana yang punya market opportunity atau market size yang lumayan lah untuk kita garap gitu. Jadi itu ya dua hal yang paling penting. Yang ketiga adalah while doing everything, yang dua hal tadi itu adalah selalu punya semangat test and learn. Itu adalah bawaan tadi dari tech ya, tech background itu. Jadi ya test and learn, ya udah dicoba aja gitu. Jadi kita figure out a different ways, different go to market strategi, iterate lagi, eksperimen. Kalau gagal ya udah nggak apa-apa, gagal itu bukan hal yang kayak major disaster, tapi justru ya gagal bisa belajar gitu kan. Jadi belajar apa yang mesti dibenerin lagi gitu. Jadi figure out a model supaya bisa
test in small scale, and then kalau fail ya iterate, kalau sukses ya scale up gitulah gitu jadinya. Dan semuanya itu dilakukan dengan reasonable speed lah, karena sekarang dunia juga bergerak cepat banget ya. Beda kategori itu beda pace. Some categories are very fast in terms of innovation, kayak kategori di I guess beauty sama baby is very very fast in terms of innovation pace. Kalau kategori seperti insektisida jauh lebih slow karena sangat regulated industrinya. Jadi depends on the kategori ya. The pace has to adapt juga marketer yang berkaitan bekerja di bidang tersebut. Di Godrej itu sebenarnya semua leaders a certain level lah ya, leadersnya itu punya goal namanya people and planet. Semua leadersnya punya itu. Jadi biasanya kan ada 3 business goal, and then ada 2 goals yang people and planet. 1 goal 1 people, 1 goal to planet gitu. Jadi buat kami di Godrej memang hal improving sustainability itu core of the activity that we need to do gitu. Jadi setiap tahun ada proyek yang berkaitan dengan sustainability, dan it's a responsibility dari marketing kerjasama sama tim R&D, kerjasama sama tim bilangnya product supply organization untuk figure out ada opportunity di mana untuk melakukan sustainability. Misalnya kalau as simple as misalnya kalau kita ngelihat ada satu kemasan gitu ya, terus kita ngeliat kemasannya kayak kopong banget gitu, unnecessarily too much plastic misalnya, karena isi dalamnya lebih kecil gitu kan. Then we figure out a way untuk mereduce kemasan itu, jadi tiket tingginya dikecilin gitu kan misalnya. It's a good thing karena for the company is saving cost to some extent as well as ya reduce plastic waste juga gitu kan. Another thing, kalau mungkin nggak specifically sustainability tapi somewhat related to sustainability dari segi health gitu kali ya. Ada campaign, and we'll try to figure out caranya nge-match antara kebutuhan campaign suatu brand dengan campaign tersebut benar-benar harus membuat positive impact ke masyarakat gitu. Jadi misalnya kalau case-nya HIT itu yang adalah obat nyamuk, maka salah satu core activity dari HIT adalah kerjasama dengan Kemenkes untuk edukasi 3M di sekolah-sekolah SD, di anak kelas 4, kelas 5 SD gitu. Jadi setiap tahun kami ada target berapa puluh ribu anak SD yang sudah dijangkau untuk diedukasi gitu. Jadi dan figuring out a ways gimana caranya untuk nge-scale lebih banyak edukasi 3M tadi tanpa jualan. Jadi benar-benar cuma edukasi pentingnya pencegahan DBD gitu ya ke anak-anak gitu. Kalau anak-anak marketing kerjanya di kantor mulu, how can they know konsumen itu maunya apa gitu kan. Jadi di Godrej itu setiap bulan at least every single person yang bekerja di marketing, every single person at least dalam sebulan tuh mereka harus melakukan 1 hari consumer immersion at the very least gitu. Biasanya yang kita lakukan itu adalah dari pagi, let's say jam 9, jam 10 sampai jam 5 sore kami datang ke sekitar 5 atau 6 rumah konsumen. Udah ada some hipotesa questions lah. Jadi biasanya udah ada a certain product, either a certain product insights yang kita mau gali atau a certain campaign yang mau digali lebih lagi gitu ya. Jadi udah ada prerequisite requirement untuk respondennya mau kayak apa gitu. Jadi itu senantiasa selalu ada, dan habis itu ada regroup, dan dari ada regroup itu baru kita kumpulin lagi dan we'll see ada nggak opportunity dari segi produk, either itu produk baru, either itu merubah produk kita karena kurang bagus jadi harus kita improve, atau merubah pengemasan produk kita misalnya lebih portable atau lebih apa gitu kan supaya bisa lebih lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. And then we discuss with R&D dan ya udah masuk ke dalam ranah product development gitu. I think right now is the rise of small influencers and affiliates ya. Jadi that is the thing I think I need to learn more, like the team needs to learn more as well, how to understand the dynamic of content volume di social media through small influencers as well as affiliate marketing. I think that's the
the newest thing right now, which most people are trying to figure out how to crack lah. Other than that, I think it's pretty similar. Jadi gimana caranya dengan semua media yang terus-terusan nambah, yang sangat-sangat fragmented, how best we can allocate the investment supaya lebih efisien, balik lagi lebih efisien dari segi merich potential user dan juga converting them lah. Jadi kayak full funnel marketing. Tahun lalu contohnya Hit itu mengeluarkan namanya Hit Alert System tahun lalu ya. Jadi di mana Hit kerjasama sama datanya Kemenkes. Jadi kalau misalnya ada sebuah populasi atau daerah tertentu yang ada report yang masuk ke Kemenkes bahwa kasus DBD-nya meningkat, jadi Hit itu kasih alert gitu, ada di websitenya sama di orang-orang yang ada di database-nya Hit. Jadi itu yang kita lakukan dan ada di website itu sampai bikin website Hit Alert System gitu. Jadi untuk kasih tahu kondisi atau jumlah kasus DBD, persebaran jumlah kasus DBD di Indonesia. Mungkin tuh contohnya kali ya. Jadi we figure out lagi brand purpose-nya itu as part of the key thing that the brand has to consistently campaigning about gitu. Jadi it's not just about bunuh nyamuk aja, tapi juga edukasi supaya orang lebih aware terhadap potensi penyakitnya, dan do it consistently lah.